Selamat datang di channel The Fikar Movie. Hari ini kita akan menceritakan sebuah film, di mana film ini menceritakan seorang pendekar pedang terbaik yang pernah dimiliki Joseon, yaitu Taeyol. Seketika lenyap di peredaran dan kemudian belasan tahun kemudian ia muncul kembali di kota bersama putri semata wayangnya. Lalu ada beberapa bandit yang menculik putri kesayangannya itu. So, yang penasaran dengan seluruh alur ceritanya, inilah dia. Awal cerita film ini menampilkan aksi pelarian sebuah kelompok dengan menggunakan kuda, yakni Raja Joseon dan beberapa pengawal pribadinya. Salah seorang pengawal pribadi raja tampak menggendong seorang bayi. Ternyata Raja Joseon terpaksa dilarikan oleh pengawal paling setianya karena sedang terjadi upaya kudeta dari sebagian pejabat kerajaan. Upaya persembunyian raja akhirnya diketahui oleh pemberontak. Di sini salah seorang pendekar pedang terbaik raja, Min Seung Ho, ternyata telah membelot. Negosiasi tidak berbuah manis. Pertarungan pendekar pedang pembelot dengan pendekar pedang yang masih setia pada raja, Taeyol, pun terjadi. Alih-alih pertarungan itu menjadi sangat seru, namun nyatanya duel satu lawan satu itu akhirnya buntu alias scene film langsung berpindah. Tapi tenang saja, simak sampai habis agar tidak pusing alias bingung, karena film ini akan menampilkan scene-scene flashback untuk mengetahui seluruh alur ceritanya. Belasan tahun kemudian, terlihat seorang gadis kecil, Taeyol, sedang memburu kelinci bersama dengan ayahnya di hutan. Namun tampaknya ada yang tidak beres dengan penglihatan sang ayah. Kemudian datang seorang tabib dan memeriksa mata sang ayah. Lalu tabib itu mengatakan rabun matanya lumayan parah dan harus segera membeli obat ke kota pada seorang kenalan tabib itu, Hua Suntan. Awalnya sang ayah enggan untuk turun gunung pergi ke kota, namun Taeyol bersikeras untuk kesembuhan ayahnya. Lagian, dia juga sangat ingin pergi dan melihat bagaimana kondisi di kota. Dan jika sang ayah tidak mau pergi, ia akan pergi sendirian. Lalu berangkatlah mereka berdua ke kota. Di lain sisi, di kota kerajaan tujuan Taeyol dan Taeyol sepertinya sedang mengalami kekacauan. Tercium seperti ada upaya invasi dinasti Ming ke dinasti Joseon. Dan beberapa pejabat pun tampak seperti melepas-lepaskan diri dan keluarga masing-masing jika dinasti Ming menyerang nanti. Min Seung Ho juga berencana ingin mengundurkan diri dari pengawal kerajaan. Lalu wakil raja membujuknya untuk stay sebentar lagi dan mengatakan kelompok penjahat Huang sudah tiba di kota. Mereka menculik anak-anak untuk dijadikan budak. Akhirnya Taeyol dan Taeyol sampai di kota. Tampaknya Taeyol sangat senang dan bahagia bisa jalan-jalan di kota. Sambil jalan-jalan mereka tidak sengaja melihat anak buah guru Tai dari kelompok Huang sedang memperjualbelikan budak secara terang-terangan. Bahkan polisi kerajaan pun sangat ketakutan dengan ancaman anak buah guru Tai. Awalnya Taeyol ingin ikut campur melihat kekejaman ini, namun dia dicegat oleh sang ayah yang sudah tidak berminat lagi untuk ikut campur urusan orang dan langsung pergi begitu saja. Petinggi kerajaan Joseon sedang negosiasi dengan petinggi kerajaan Ming. Tiba-tiba Guru Tai datang. Percakapan kecil terjadi di mana Guru Tai ternyata utusan kerajaan Qing yang juga bermaksud untuk mengakui sisi kerajaan Joseon. Dia sangat merendahkan keberadaan Joseon yang sangat lemah. Tiba-tiba Min Seung Ho memotong pembicaraan. Guru Tai pun meladeninya. Karena Guru Tai sangat tergila-gila dengan pendekar pedang, ia pun mengajak pertarungan pedang melalui anak buahnya, si botak melawan Min Seung Ho. Pertunjukan pun dimulai. Awalnya Min Seung Ho mengalah, namun kemudian dia terpancing dengan nyinyiran si botak. Min Seung Ho mengganti kuda-kudanya dan menyerang sesuai dengan keahliannya. Si botak pun kalah. Lalu Guru Tai dan anak buahnya pergi mencari penginapan. Sementara Taeyol dan Taeyol baru saja tiba di tempat tujuan mereka mencari obat untuk sang ayah. Dia bertemu seorang wanita bangsawan bernama Hua Sun. Namun sepertinya hasilnya nihil. Obat itu hanya dimiliki oleh pejabat tinggi dan harganya juga sangat mahal. Mereka tak sanggup membelinya. Lalu mereka pun pergi. Guru Tai pun akhirnya tiba di penginapan Hua Sun
bersama anak buahnya. Namun seperti biasanya, dia juga berbuat onar di sana. Di penginapan itu dia malah menawarkan kerjasama untuk menyediakan budak pada Hwasun. Di lain sisi, Taeyol dan Taeok akan pulang ke kampung. Namun sebelum pulang mereka akan menginap di rumah bibi Taeok lebih dulu. Di dalam perjalanan, Taeyol memberikan hadiah berupa gelang kepada Taeok yang dibelinya secara diam-diam di pasar. Sesampainya di rumah bibi, mereka pun istirahat. Wakil Raja sedang mencari seorang anak angkat. Dengan kelicikannya, Wakil Raja berencana saat anak buah Guru Tai menculik anaknya. Yang diculik adalah anak angkatnya. Lalu Hwasun menyarankan Taeok menjadi anak angkat Wakil Raja. Scene berpindah. Di kediaman Guru Tai, tampak Min Sing Hyo datang bertemu dengan Guru Tai untuk negosiasi soal urusan kerajaan. Namun, sekali pengkhianat tetap pengkhianat. Ia malah berhasil dihasut Guru Tai untuk ikut dengannya secara diam-diam. Siang harinya, Hwasun datang ke rumah bibi Taeok dan membujuknya untuk jadi anak angkat Wakil Raja. Dia diiming-imingi Wakil Raja akan mengobati mata ayahnya sampai sembuh. Taeok sangat senang dan riang ingin membagikan berita ini kepada ayahnya. Ketika Taeok akan diantar pulang oleh Hwasun, dari rumah Wakil Raja mereka pun pulang melewati penginapan Hwasun. Namun di penginapan Hwasun, anak buah Guru Tai sedang berbuat onar yang sedang memaksa beberapa gadis dari penginapan tersebut, dan Hwasun langsung bertindak bersama dengan seorang pengawalnya. Namun mereka kalah dari anak buah Guru Tai. Taeok yang keras kepala pun melempari anak buah Guru Tai dengan batu. Melihat Taeok melemparinya, anak buah Guru Tai pun akan memukul Taeok. Namun beruntung, ayahnya datang. Awalnya Taeyol bersedia meminta maaf dengan berlutut atas tindakan Taeok. Namun, anak buah Guru Tai tetap akan menahan dan menculik Taeok. Karena itu, Taeyol pun finish kesabarannya, lalu menghajar si botak dengan tongkatnya pada pertarungan yang sama sekali sangat berat sebelah. Anak buah Guru Tai lainnya pun sangat takut, bahkan menarik pedang saja ia tidak berani. Ternyata, baku hantam Taeyol dan si botak disaksikan oleh Min Sing Hyo. Flashback sedikit dari masa lalu Min Sing Hyo dan Taeyol. Ternyata dari pertarungan keduanya kala penggulingan kerajaan dulu, Min Sing Hyo mematahkan pedang Taeyol dan terciprat serpihan dari pedang tersebut ke mata Taeyol. Lalu sang raja pun menghentikan pertarungan keduanya dan mengisyaratkan sesuatu kepada Taeyol. Raja juga terpaksa menyerahkan diri dan digulingkan. Ternyata inilah sebabnya kenapa penglihatan Taeyol bermasalah. Isyarat sang raja tadi adalah raja mempercayakan kepada Taeyol untuk membesarkan Taeok. Di sini baru ketahuan bahwa si Taeok adalah anak dari Raja Joseon kala itu. Taeyol pun melarikan diri ke gunung dan membawa Taeok kecil bersamanya. Balik lagi ke masa kini, Taeyol pun menceritakan semuanya kepada Taeok dan mengatakan bahwa Taeok adalah anak dari Raja Joseon. Namun bagi Taeok, dia tidak terkejut sama sekali karena Taeok sudah menganggap Taeyol sebagai ayah kandungnya. Kala pembicaraan itu, Taeok juga menyampaikan kabar gembira perihal ia akan diangkat jadi anak wakil raja. Dan wakil raja akan mengobati mata Taeyol yang sudah semakin parah. Taeyol sebenarnya tidak setuju dengan rencana Taeok. Namun apa boleh buat, Taeok sangat keras kepala. Taeok malah menyuruh Taeyol pulang sendiri ke gunung dan dia akan tinggal. Pagi-pagi sekali, Taeok langsung pergi untuk jadi anak angkat wakil raja dan meninggalkan ayahnya sendirian. Di lain sisi, anak buah Guru Tai melaporkan pada Guru Tai bahwa mereka diserang oleh pendekar dengan hanya menggunakan sebatang tongkat. Guru Tai pun semakin penasaran dengan sosok pendekar pedang hebat Joseon, dan Guru Tai pun menyiapkan pasukan khusus untuk menculik Taeyol. Taeyol pun sudah memutuskan untuk pulang ke gunung sendirian dan membiarkan Taeok memilih kehidupannya menjadi anak angkat wakil raja tanpa mengetahui niat busuk si wakil raja itu. Selama perjalanan pulang, Taeyol diserang oleh pasukan khusus Guru Tai. Namun apa boleh buat, jika ada yang mengingatkannya bahwa ia seorang pendekar pedang, maka ia tak segan untuk menghabisi mereka semua. Kemudian Taeyol sadar jika ada yang mengincar dirinya berarti ada juga yang mengincar Taeok. Taeyol pun berbalik arah lagi kembali ke kota. Pada malam hari, antek-antek Guru Tai pun akan membunuh anak wakil raja. Kemudian salah satu dari anak buah Guru Tai menyadari bahwa anak yang diakui oleh wakil raja itu adalah anak dari pendekar pedang dengan sebatang tongkat. Si botak anak buah Guru Tai balik lagi ke penginapan Hwasun mencari Taeyol, si pendekar pedang terhebat. Tiba-tiba Taeyol pun muncul dan menghajar si botak dengan beberapa sentuhan manis. Taeyol datang ke penginapan ternyata untuk menjemput Taeok yang dibawa oleh Hwasun. Kebetulan saja dia bertemu si botak. Hwasun membawa Taeyol ke rumah wakil raja, namun ternyata mereka telah diserang oleh Guru Tai dan menculik Taeok.
Lalu kemudian Taeyol pergi ke tempat perkumpulan pendekar pedang antek-antek Guru Tai untuk mencari tahu kemana putrinya dibawa. Ternyata putrinya dibawa ke kamp budak. Taeyol pun pergi ke kamp budak. Di sana aksi Taeyol sudah tak bisa tertahankan. Semua penjaga kena tebas pedang legendaris Taeyol. Lalu Taeyol mengetahui dari seorang tahanan perempuan bahwa Taeok sudah tidak berada di sana lagi. Dia sudah dipindahkan oleh Guru Tai. Taeok pun digiring secara paksa ke penjara rahasia dinasti Qing. Di lain sisi, sekumpulan pejabat tinggi dan pendekar pedang oplosan dari Joseon datang ke markas Guru Tai untuk menjemput putri wakil raja yang diculik bersama Taeok oleh anak buah Guru Tai. Namun anak buah Guru Tai tidak mau ngobrol panjang lebar. Mereka pun dibantai seketika oleh anak buah Guru Tai. Dan yang tersisa hanyalah wakil raja seorang. Setelah semuanya lenyap dan yang tersisa hanya wakil raja, tibalah Taeyol. Taeyol pun yang sudah cukup panas mesinnya, dia menghajar dan menebas mereka semua baik pendekar pedang maupun penembak senjata api. Di sini aksi Taeyol lumayan manis dan memanjakan mata. Dia benar-benar seperti mesin pembasmi serangga yang tak terbendung. Namun apa boleh buat, inilah akibatnya karena menculik putri dari pensiunan warrior nomor wahid di Joseon. Dari pembantaian itu, ada seorang anak buah Guru Tai yang selamat, yaitu si brewok minimalis. Dia terpaksa melarikan diri melihat keganasan sang legenda. Setelah musuh terkalahkan, Taeyol pun tumbang akhirnya, karena rabun matanya yang kambuh dan semakin memburuk. Hwasong membawa Taeyol dan mengobati matanya karena hanya Taeyol yang bisa memusnahkan keganasan Guru Tai. Di kediamannya, Guru Tai sedang relaxing bersama asisten cewek cantiknya. Flashback sedikit, dia sedang mengingat masa lalu. Ada seorang tahanan yang berhasil mengalahkannya dan melarikan diri kala itu. Mungkinkah itu Taeyol yang sekarang sedang memburunya? Tiba-tiba si brewok minimalis tadi melaporkan penyerangan Taeyol ke Guru Tai. Di situ Guru Tai sudah hilang kesabarannya karena ulah si brewok minimalis tak bisa membereskan Taeyol. Dia pun menerima nasibnya. Taeyol pun bangun dari tidurnya. Dia mendapati matanya diperban. Kemudian dia bergegas pergi untuk mengambil pedangnya yang sudah diperbaiki oleh pandai besi kenalannya dulu. Dan dia mendapat informasi dari pandai besi itu kalau kelompok Guru Tai ada di tepi pantai dermaga biru Saksi Bisu. Taeyol pun berangkat pergi ke dermaga. Singkat cerita, tibalah Taeyol di dermaga dan sudah ditunggui oleh Min Seng-hyo, sang pengkhianat. Sejarah pasti berulang. Taeyol pun kembali bertarung dengan Min Seng-hyo, melanjutkan pertarungan yang tertunda belasan tahun lalu. Taeyol tak mau berlama-lama mengingat putrinya masih dalam tahanan. Hanya beberapa kali sentilan saja Min Seng-hyo pun kalah dan menyerah. Seandainya tak menyerah pun Min Seng-hyo pasti tewas karena pedang Taeyol tepat berada di depan lehernya. Melihat Min Seng-hyo kalah telak, Guru Tai langsung menghabisi Min Seng-hyo yang tak berguna lagi baginya. Dan akhirnya pertarungan final pun tiba. Guru Tai langsung menaiki arena yang sudah disiapkannya. Di awal duel tersebut, Guru Tai berkata, "Jika kau mengalahkan aku akan kulepaskan putrimu." Guru Tai langsung menyerang duluan dengan menggunakan pedang bermata dua. Taeyol pun berusaha meredam serangan itu. Namun beberapa kali ia terkena tebasan pedang Guru Tai. Guru Tai dan anteknya pun tampak tersenyum. Lalu Taeyol bangkit ketika asisten cantik Guru Tai membawa putrinya ke arena pertarungan. Melihat putrinya yang diborgol lehernya itu, ia langsung mengumpulkan tenaga dan semakin gila. Kemudian Taeyol berusaha merubah posisi agar ia tepat berada di depan putrinya, yang kemudian ia menebas leher wanita cantik asisten Guru Tai itu. Ternyata licik juga si Taeyol. Dan pertarungan pun berlanjut dengan penuh emosional. Akhirnya Guru Tai pun kalah terkena jurus pedang bertali milik Taeyol. Akhir kata Guru Tai berkata, "Kejamnya kamu, hehe."
Ini akibatnya menculik anak pensiunan pendekar nomor wahid di Joseon. Taeok pun bertemu lagi dengan sang ayah dan sekarang Taeok baru tahu kenapa ayahnya tidak pernah mau turun gunung. Dan sekarang Taeok dan Taeyol pun akan pulang dan tinggal di gunung dengan bahagia.